Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan redaksi, Pak Dirjen Usman Kansong, saya ditemani juga oleh Sekjen, oleh Dirjen, Karohumas, dan staf sus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan terkait dengan Permenaker tidak lagi nomor 2, Permenaker nomornya nomor 4 tahun 2022. Saya pertama menyampaikan terima kasih Pak Dirjen yang memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan kepada para pimpinan redaksi media-media terkemuka. Ini juga yang kita sepakati pada waktu yang lalu agar seluruh kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan dapat dipahami secara utuh oleh teman-teman pimpinan redaksi, sehingga implementasi dari kebijakan yang diambil itu akan smooth di lapangannya. Saya sampaikan yang pertama bahwa kemarin tanggal 26 April tahun 2022 kita telah memiliki peraturan baru terkait dengan jaminan hari tua, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan setelah Permenaker 2 tahun 2022 itu mendapatkan penolakan terutama dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Terutama tentu kalau ngomong ini tidak semua serikat buruh, serikat pekerja, serikat buruh, karena ada beberapa teman-teman serikat pekerja, serikat buruh juga yang memberikan persetujuan. Nah, setelah itu maka langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami melakukan serap aspirasi dengan seluruh serikat pekerja, serikat buruh, seluruh konfederasi SPSB, federasi SPSB, di luar dari konfed dan SP yang menjadi anggota LKS Tripnas. Jadi yang ada dalam anggota Tripnas maupun yang di luar anggota Tripnas. Kemudian kami juga mensosialisasikan program JKP dan JHT kepada dinas-dinas ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota, rapat antar kementerian dan lembaga, mulai dari Kemenko bidang perekonomian, Kemenko bidang PMK, Seknek, Sekkap, Kementerian BPN BPENAS, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Badan Fiskal Kemenq, KSP, DJSN, BPJS Tenaga kita sudah lakukan semua. Kemudian setelah itu kami konsultasikan kepada LKS Tripnas, ini melalui rapat Badan Pekerja LKS Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas. Kemudian kami juga mengkonfirmasi dengan memberikan kesempatan kepada tim akademisi dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian terhadap Permenaker ini. Setelah itu prosesnya harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian setelah itu permohonan persetujuan kepada Presiden melalui Sekkap, dan penandatanganan Permenaker dilakukan pada tanggal 26 April 2022. Dan sekarang sudah diundangkan dalam berita negara di Kementerian Hukum dan HAM. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, meskipun ini revisi Permenaker 2 2022, semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu kami lakukan. Ini adalah lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua proses itu kami lakukan. Sebenarnya juga proses ini juga kami lakukan
ketika Permenaker 2 tahun 2022. Jadi banyak yang bertanya, kenapa selama itu? Ya, kami harus sampaikan bahwa proses, meskipun itu revisi, tetap saja proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengikuti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini, yang pertama, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun. Ini tidak merubah ketentuannya, memang mereka mencairkan ketika masuk pada usia pensiun. Dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada peserta pada saat mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau mencapai usia 56 tahun. Jadi ada banyak perusahaan yang usia pensiun itu tidak menggunakan usia 56 tahun. Ada yang 56, 58. Maka dikembalikan kepada perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Hal yang baru yang tidak diatur di Permenaker 19 dan 2 2022, ada tambahan pengaturan mengenai pekerja BKWT atau kontrak. Manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja. Kemudian bagi peserta bukan penerima upah atau BPU, manfaat JHT dapat dibayarkan pada saat peserta berhenti bekerja. Ini pengaturan baru yang tidak diatur. Yang sebenarnya ini juga permintaan dari teman-teman SP dan XP. Kemudian manfaat bagi peserta yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja. Nah, ketentuan ini tentang manfaat JHT bagi yang peserta yang mengundurkan diri ini sesuai dengan rumusan Permenaker 19 tahun 2015. Kemudian manfaat JHT bagi peserta yang terkena PHK ini sama, dapat dibayarkan secara tunai sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja. Ini sama dengan rumusan Permenaker nomor 19 tahun 2015. Nah, hal yang berbeda adalah terkait dengan penyesuaian dokumen administrasi di Permenaker ini dipermudah. Ini sebenarnya ketentuan ini ada di Permenaker 2 2022 yang sebenarnya Permenaker 222 itu ada sisi yang sangat menguntungkan juga bagi buruh, yaitu kemudahan administrasi, yaitu dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk, atau bukti identitas lainnya. Jadi ada kata bukti identitas lainnya. Kemudian tanda terima laporan PHK dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Nah, kalau nggak ada, bisa dengan surat laporan PHK dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kalau nggak dapat, bisa dengan menggunakan pemberitahuan PHK dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja. Itu pun tidak bisa, maka masih bisa menggunakan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pekerja atau buruh. Jika tidak bisa, maka masih bisa dengan menggunakan petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial. Ini yang kami menyebutnya penyesuaian dokumen administrasi yang lebih mudah bagi teman-teman yang mengalami PHK. Kemudian manfaat JHT bagi peserta yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya dibayarkan kepada peserta yang merupakan warga negara asing pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat tetap sebelum mencapai usia pensiun. Kemudian manfaat JHT bagi peserta yang meninggal dunia dibayarkan kepada ahli waris peserta. Nah, dengan adanya Permenaker nomor 4 tahun 2022, maka
maka dicabutlah Permenaker nomor 19 tahun 2015. Kemudian karena Permenaker 2 tahun 2022 itu belum berlaku, maka kami dalam tata cara pembentukan perundang-undangan disebut penarikan kembali Permenaker 2 tahun 2022. Jadi dengan demikian maka Permenaker 19 tidak berlaku, Permenaker 2 2022 tidak berlaku. Jadi kedua-duanya menjadi tidak berlaku. Kemudian ini yang saya perlu sampaikan terkait dengan penyederhanaan dan kemudahan klaim manfaat JHT. Yang pertama, penyederhanaan dokumen administrasi untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang mengajukan klaim. Contoh dokumen klaim bagi peserta mencapai usia pensiun semula 4 dokumen menjadi 2 dokumen. Ini sebenarnya kita atur di Permenaker 2 2022 yang kita adopsi kembali karena lebih memudahkan. Kemudian tata cara pembayaran JHT, pembayaran manfaat JHT dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh peserta atau ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Persyaratan dokumen yang dilampirkan ini dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi cukup. Penyampaian permohonan dan dokumen yang dilampirkan dilakukan secara daring dan atau luring. Ada 2 pilihan. Kemudian ini yang paling penting, ada penegasan mengenai pembayaran manfaat JHT dilakukan paling lama 5 hari sejak pengajuan dan persyaratan diterima lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini kepastian pelayanan. Tidak boleh lebih dari 5 hari. Kemudian ada hal lain yang juga diatur terkait dengan ketentuan tunggakan iuran. BPJS Ketenagakerjaan dapat membayar manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan berikut hasil pengembangannya. Bagaimana jika terjadi tunggakan? Tunggakan iuran yang belum dibayarkan akan ditagihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja yang kemudian akan diteruskan kepada peserta atau ahli warisnya. Jadi yang bayar itu adalah pemberi kerjanya. Pekerjanya tidak tetap dapat manfaat iurannya. Gitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu semua, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendiseminasi Permenaker ini, dan tentu saja saya berharap media Bapak Ibu semua membantu kami dalam mensosialisasikan peraturan baru tentang JHT ini, dan kami akan terus melakukan sosialisasi baik dilakukan secara online maupun offline dengan menggunakan berbagai cara. Forum-forum yang akan ada adalah MyD, kemudian setelah itu ada forum silaturahmi halal halal dengan serikat pekerja, serikat buruh, semua forum akan kami gunakan untuk mensosialisasikan Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini.